Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudini dari kelas 3B SSY akan menjelaskan sekilas tentang sistem peradilan pidana anak. Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa. Penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam. Malah yang lebih batal bila mana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak, khususnya anak yang berkonflik hukum, mendapatkan perlakuan istimewa, dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum, padahal tidak sejauh itu. Hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus. Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan, hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus, yakni antara lain sebagai berikut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelumnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 AJA 04 tentang pedoman pelaksanaan diversi sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak dapat berperan di proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum Kau sembunyikan rasa setelah menjalani proses cintaku pidana yang berdasarkan perlindungan di balik kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan. Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam sistem peradilan anak, pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. saya, Pak. Anak yang berkonflik Anak buahnya, Pak. adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan pidana anak. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana anak yang didengar, dilihat dan dialami. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum berumur 18 dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun. Tetapi belum mencapai umur 12 tahun. Anak tetap diajukan ke sidang anak. Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, dalam hal anak belum berumur 12 tahun, mereka akan diduga melakukan tindak pidana. Maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan
mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua atau wali yang mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 67 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang pelaksanaan versi dan penanganan anak yang berusia 12 tahun. Kalau dalam perkara dewasa usia 18 tahun, setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi oleh orang tua atau wali. Namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi oleh orang tua dan wali. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan dan anak-anak yang menuntut umum, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Penyidik adalah penyidik anak, penuntut umum dan penuntut umum anak. Hukum anak, hakim adalah hakim anak, pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan. Pekerja sosial adalah seorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial dan melaksanakan masalah sosial. Proses pendidikan dan penuntutan terhadap anak. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kepala kepolisian Republik Indonesia, sedangkan penuntut dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung dan atau pejabat lain yang setuju. Sekian, terima kasih dari saya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.